kemampuan tersebut memang sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Kemudian, apakah kita menjadi orang yang bahagia? Apakah kita akan menjadi orang yang sengsara? Itu sudah ditentukan. Ya. Kita tidak tahu apakah kita ini akan bahagia. Kita tidak tahu apakah kita ini akan sengsara. Kita tidak tahu. Makanya berusahalah kita beramal. Berusahalah kita berbuat. Beramal, berbuat baik. Agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Agar mati dalam keadaan yang baik. Karena inilah akhir yang terpenting. Ada seseorang, kata Nabi, kata Rasul itu, ada seseorang yang amalnya dari muda sampai tua dia selalu beramal kebaikan, sehingga sehasta lagi akan masuk ke dalam surga. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, kemudian dia beramal perbuatan ahli neraka. Sehingga apa? Sehingga dia masuklah ke dalam neraka. Ya, ingat dalam kisah Bani Israel tentang Barsisa, seorang pendeta dari Bani Israel, dia seorang ahli zuhud, dia seorang ahli ibadah. Berpuluh-puluh tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Di akhir hayatnya Barsisa ini dia mati dalam keadaan kafir. Dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu Barsisa ini doanya diijabah oleh Allah. Ada orang yang meminta diobati, sembuh penyakitnya. Ada yang matanya buta, disembuhkan oleh Barsisa. Doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Barsisa ini. Namun apa? Di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan kafir. Ya. Suatu ketika pada saat itu ada seorang anak raja, wanita, anak raja tersebut, karena apa? Iblis telah mengumumkan kepada anak buahnya, siapa yang bisa mengganggu Barsisa, siapa yang bisa untuk menjatuhkan Barsisa, maka tampillah mereka setan, maka tampillah mereka jin iblis, ya, untuk mengganggu Barsisa, untuk menjatuhkan Barsisa. Maka ketika sang anak raja itu sedang makan bersama dengan keluarganya, ayah dan bapaknya, maka setan yang telah ditugaskan oleh iblis tadi apa? Masuk ke dalam tubuh wanita tersebut, sehingga wanita tersebut menjerit-jerit seperti orang gila. Ya. Maka anak tadi sudah berapa hari seperti orang gila. Maka datanglah orang tua untuk menemui sang raja. Pada saat itu orang tua ini adalah iblis, untuk memberitahukan bahwa kalau anaknya ingin sembuh, bawalah ke tempat Barsisa. Bawa ke tempat Barsisa, karena dia termasuk orang yang hebat katanya. Dia termasuk doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diturutlah atas saran orang tersebut, dibawalah anak gadisnya ke tempat Barsisa. Maka didoakanlah oleh Barsisa tadi, sehingga sembuhlah anak tadi, sang gadis tadi. Setelah itu kembalilah mereka rombongan sang raja dengan para tentaranya, dengan anak buahnya. Tetapi sampai di rumah, sampai di kerajaan, kembali setan menggoda wanita tersebut, sehingga apa? Menjadi gila kembali. Kemudian datang lagi orang tua tadi memberi saran agar anaknya tersebut ditinggalkan di tempat Barsisa. Barsisa, karena pendeta orang-orang Yahudi kadang-kadang tidak punya istri. Ya. Barsisa menolak sebetulnya untuk apa? Sang raja tadi menitipkan anak gadisnya di tempatnya tersebut, karena tempat itu adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Barsisa menolak saat itu, ya. Karena sang raja tadi berangkat bersama rombongannya, kemudian sampailah di tempat Barsisa kembali, kemudian
perintah raja untuk menitipkan anaknya. Sebetulnya Barsiso menolak, namun ini adalah perintah sang raja, dia tidak dapat menolaknya. Maka selang beberapa waktu tinggallah anak gadis tersebut dengan Barsiso. Maka ketika itu Barsiso makan, maka iblis, setan menggoda. Dikira sedang tidur anak gadis tersebut, disingkaplah kainnya oleh iblis tadi biar kelihatan apa pahanya oleh Barsiso, sehingga terpanahlah Barsiso. Sehingga seperti itulah sering mengganggu, menggoda Barsiso, sehingga terjadilah di antara mereka berhubungan intim, sehingga iblis membisikkan kepada Barsiso, ya, terjadi hubungan di antara mereka tersebut, ya. Iblis mengatakan kepada Barsiso bahwa anak gadis tersebut telah hamil. Nah, kata iblis tersebut, kalau engkau tidak membunuhnya, pasti engkau akan ketahuan oleh sang raja, pasti engkau akan dipenggal. Kata iblis tadi. Maka apa yang terjadi? Anak gadis tersebut disembelihnya, dibunuhnya oleh Barsiso, ya, oleh Barsiso. Lalu dikuburkan di tempat ibadah dia. Ya. Maka datanglah sang raja sudah beberapa hari kemudian, maka dikatakan bahwa anaknya itu sudah mati. Ini percaya saja sang raja, karena Barsiso kan orang yang hebat, karena Barsiso kan seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Percaya sang raja. Namun apa? Iblis tetap menggoda. Setan tetap mencari kesalahan Barsiso. Ya, karena setan tadi berkata, kalau engkau ingin selamat, bunuhlah anak sang raja tersebut, ya. Nanti kalau engkau diadukan, maka engkau akan ditangkap dan engkau akan digantung. Maka biar engkau selamat, bunuhlah. Padahal itu adalah rencananya setan, itu rencananya iblis, ya, dibunuhlah anak tadi. Kemudian beberapa hari datanglah sang raja, sudah percaya bahwa memang anaknya itu sudah meninggal. Tetapi setan ini datanglah ke istana sang raja. Dia menyampaikan bahwa anakmu itu telah dibunuh, telah diperkosa, telah dibunuh oleh Barsiso. Maka seketika itu juga sang raja marah. Sang raja marah, kemudian dia berangkat kembali dengan bala tentaranya, dan menemui Barsiso. Kemudian Barsiso ditarik oleh sang raja, ya, kemudian disalib. Ya. Setan tetap menggoda, iblis tetap menggoda. Kata setan, kalau kau ingin selamat dari sang raja, aku bisa saja berbicara kepada sang raja bahwa engkau tidak berbuat apa-apa. Kata setan tadi, tapi Barsiso tetap mempertahankan dirinya. Tapi lama kelamaan karena dia disiksa, disalib, ya, apa akhirnya? Setan terus menggoda, ya. Kalau kau ingin selamat, kalau engkau ingin selamat dari salib ini, dari tiang gantungan ini, maka cukup engkau menganggukkan kepala saja, percaya, ya. Ini cukup menganggukkan kepala saja, berarti dia percaya dengan setan tersebut, ya, percaya dengan setan yang menolongnya. Maka akhirnya apa? Dia menganggukkan kepala, matilah dia pada saat itu. Nah, matinya Barsiso itu dalam keadaan tidak beriman, matinya dalam keadaan kafir. Ini adalah termasuk iktibar, termasuk contoh bagi kita bahwa orang-orang yang beriman, kita tidak tahu matinya itu dalam keadaan husnul khotimah atau tidak. Nah, kita berusaha
berusaha terus agar iman kita selalu bertambah dan bertambah. Perbanyak berzikir kepada Allah, baik zikir apa saja, yang terpenting semuanya itu adalah baik. Baca sholawat, baik baca la ilaha illallah, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Silahkan yang mana anda sukai, yang mana anda termasuk cocok dengan hati anda, silahkan pilih yang mana. Berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir kita itu tidak tahu apakah kita ini akan menjadi orang yang bahagia, selamat atau tidak kelak. Nah, itu. Kita seorang kiai, misalkan seorang ustaz, seorang ulama, dia gemar memberikan dakwah, memberikan ceramah-ceramah, cuman tidak tahu kita apakah mati dalam keadaan beriman, apakah kita mati dalam keadaan benar-benar memeluk agama Islam, kita tidak tahu. Ada seseorang yang jahat, ya, seseorang yang selalu melakukan kriminal, selalu melakukan kejahatan, cuman apa? Dia termasuk orang yang bahagia. Di akhir hayatnya dia mati dalam husnul khatimah. Kita tidak tahu. Makanya kita tetap berusaha, ya, berusaha agar kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, maka hati-hati, tetaplah beramal, ya. Tapi jangan kita mengetahui hal itu lalu kita malas untuk melakukan ibadah. Katanya sudah ditentukan. Kita lihat semua amal itu akan diperlihatkan karena keadaan Allah itu melihat, karena keadaan Allah itu mendengar apa yang dilakukan oleh makhluknya, apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mati kage nantinya mati ke dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tersebut memang sudah ditentukan oleh Allah, ya. Kemudian apakah kita menjadi orang yang bahagia, apakah kita akan menjadi orang yang sengsara, itu sudah ditentukan, ya. Kita tidak tahu apakah kita ini akan bahagia, kita tidak tahu apakah kita ini akan sengsara.